Om Swastiastu. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi hari ini dapat anak-anak pahami dengan baik. Baik, berdoa akan guru pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak menyimak video pembelajaran yang akan Bu Guru tayangkan, adapun pembelajaran hari ini yaitu masih di tema 1, subtema 2 dengan materi IPS. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Peta persebaran penduduk di Indonesia. Nah, anak-anak coba perhatikan peta persebaran penduduk di Indonesia. Nah, pulau yang paling banyak penduduknya yaitu Pulau Jawa, sekitar 141 juta penduduk. Selanjutnya ada Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 38,85 juta penduduk. Selanjutnya, Provinsi Papua Barat merupakan provinsi yang memiliki sedikit penduduk, yaitu 760.000 penduduk. Sedangkan Pulau Papua merupakan pulau yang persebaran penduduknya paling sedikit, yaitu hanya 3,5 juta penduduk. Hal ini karena Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga persebaran penduduknya tidak merata. Selanjutnya kita bahas tentang persebaran suku di Indonesia. Suku di Indonesia ada banyak, tetapi di sini Ibu Guru akan membahas persebaran penduduk sebagian besarnya saja. Nah, dimulai dari Pulau Sumatera, yaitu ada suku Batak. Di Pulau Jawa ada suku Jawa. Di Pulau Bali mayoritasnya suku Bali. Di Nusa Tenggara ada suku Sasak. Di Kalimantan mayoritasnya ada suku Dayak. Di Sulawesi mayoritasnya adalah suku Bugis. Di Maluku mayoritasnya adalah suku Halmahera. Dan di Papua yaitu ada suku Asmat. Selanjutnya kita masuk ke materi keadaan iklim di Indonesia. Nah, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh letak astronomis Indonesia. Letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, terlebih dahulu kita ketahui dulu apa itu iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada wilayah dalam waktu yang lama. Kemudian pengertian cuaca adalah keadaan suhu, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu yang pendek dan tempat tertentu. Jadi, iklim dan cuaca itu berbeda. Jikalau iklim itu keadaannya waktunya yang lama, sedangkan cuaca itu waktunya pendek dan hanya ada di tempat tertentu. Nah, Indonesia termasuk memiliki iklim tropis. Ciri-cirinya yaitu suhu udara tinggi sepanjang tahun. Suhu udara rata-rata 18 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Kemudian, tidak ada perbedaan jauh antara suhu musim kemarau dan penghujan. Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, anak-anak, periode perubahan musim adalah 6 bulan. Nah, periode perubahan musim ini dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim panas. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas, sehingga pada bulan Oktober sampai April terjadi musim hujan.
Sedangkan iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, sehingga terjadi musim kemarau pada bulan Mei sampai dengan bulan September. Selanjutnya, kita akan membahas persebaran fauna di Indonesia. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu, fauna merupakan hewan. Indonesia memiliki hewan yang beragam, karena wilayah Indonesia sangat luas. Nah, anak-anak bisa perhatikan peta persebaran fauna di Indonesia. Berdasarkan coraknya, fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3, dengan dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace merupakan garis yang membatasi fauna bagian barat dengan fauna bagian tengah. Sedangkan garis Weber merupakan garis yang membatasi fauna bagian tengah dengan fauna bagian timur. Fauna bagian barat atau disebut dengan tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan fauna bagian tengah dapat disebut dengan tipe peralihan yang mencakup wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Selanjutnya, fauna bagian timur disebut tipe Australik yang mencakup wilayah Maluku dan Papua. Fauna bagian barat atau biasa disebut dengan Asiatis ada hewan gajah, macan, elang, ular, rusa, orang utan, badak berjula 1, burung merak, dan masih banyak lagi hewan-hewan lainnya seperti banyak dijumpai berbagai macam ikan air tawar seperti pesut, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Selanjutnya, kita masuk ke fauna bagian tengah atau peralihan. Ada hewan komodo, anoa, maleo, ular, kuda, monyet, dan kuskus. Selain itu, fauna bagian tengah atau peralihan ada juga tarsius, sapi, banteng, burung dewata, burung nuri, serta ular. Selanjutnya kita masuk ke fauna bagian timur atau Australik. Ada burung cendrawasih, yaitu burung endemik yang hanya ada di Papua. Ada burung nuri, landak, beruang, kuskus, dan walabi. Banyak juga ditemukan kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Nah, pada fauna bagian timur atau Australik ini tidak ada ikan air tawar. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan ke persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu Indo-Malayan meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali. Selanjutnya ada Indo-Australian yang meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Karakteristik flora Indo-Malayan, mari kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, terdiri dari jenis meranti-merantian. Yang kedua, banyak berbagai jenis rotan. Yang ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, jenis tumbuhan matoa sedikit. Yang kelima, jenis anggrek jumlahnya sedikit. Yang keenam, banyak berbagai jenis nangka. Yang ketujuh, tidak ada tumbuhan sagu.
contoh dari flora Indo-Malayan, yang pertama ada anggrek hitam, ada bunga Rafflesia arnoldi, ada bunga cempaka, dan rotan. Selanjutnya, karakteristik flora Indo-Australian. Yang pertama, jenis meranti sedikit. Yang kedua, tidak terdapat rotan. Yang ketiga, terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, terdapat berbagai jenis matoa. Yang kelima, banyak jenis anggrek. Yang keenam, tidak terdapat nangka. Yang ketujuh, banyak tumbuhan sagu. Nah, anak-anak, contoh dari flora Indo-Australian yaitu sebagai berikut. Ada cendana, matoa, sagu, dan kayu putih. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Bu Guru ingin ingatkan pada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan diri, kebersihan lingkungan, dan